sih kalian berpikir gimana rasanya punya mimpi besar pada saat remaja? Apakah mudah untuk mewujudkannya? Nah, kali ini saya akan membahas buku yang dekat dengan tema itu, yaitu novel Mimpi Sebesar Gajah karya Mosebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Mutahara, seorang siswi dari MTS Asadia Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Mimpi Sebesar Gajah karya Mosebo. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh PT Gramedia Pustaka Utama Palmerah Barat, Jakarta dengan 279 jumlah halaman. Saya memilih buku ini untuk diresensi karena saya tertarik dengan judulnya yang unik, menarik, dan menggambarkan mimpi yang begitu besar sehingga membuat saya ingin mengetahui isinya lebih dalam lagi. Buku ini menceritakan tentang kehidupan remaja SMA yang dipenuhi dengan mimpi, cinta, dan persahabatan. Bening sebagai tokoh utama memiliki mimpi besar dalam hidupnya, terutama di dunia teater. Ia percaya bahwa teater bukan hanya sekedar kegiatan ekstrakurikuler, melainkan tempat ia mengekspresikan diri dan mencari jati dirinya. Di sisi lain, ia juga menyimpan perasaan terhadap sosok Togi, sosok yang ia kagumi namun memiliki pandangan hidup yang berbeda. Togi hadir sebagai sosok yang cenderung pesimis terhadap hidupnya, sementara Naga lebih realistis dan biasanya menjadi penyeimbang pada pertemanan mereka. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini mampu menyajikan cerita yang sederhana tetapi memiliki makna yang mendalam. Selain itu, novel ini juga mengangkat tema yang jarang ditemukan pada novel-novel lain, yaitu adanya unsur teater dalam cerita, dan itu membuat saya menggugah keinginan tahuan saya sebagai pembaca. Sedangkan untuk sampul bukunya sendiri terlihat sederhana dan cantik pada saat yang sama. Siluet seekor gajah yang dibentuk oleh kumpulan berbagai bunga dan daun terlihat sangat estetik. Apalagi aksen yang ditonjolkan terlihat seperti lukisan cat air yang semakin menambah kecantikan sampulnya. Namun tentunya, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut saya, buku ini memiliki beberapa kata yang cukup sulit dipahami oleh pembaca remaja sehingga terkadang menghambat pemahaman isi cerita dan mengharuskan pembaca membaca ulang. Alur cerita di beberapa bagian juga terasa agak lambat sehingga membuat pembaca dapat kehilangan fokus. Pengembangan konflik utama pun kurang digali secara maksimal. Penulis juga lebih mengedepankan kisah asmara sebagai bumbu cerita dibandingkan persoalan restu keluarga. Alangkah lebih baik persoalan restu keluarga lebih disorot, maka kisah Bening akan terasa dinamis. Setelah saya membaca buku ini, saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, apakah mimpi yang saya miliki sekarang ini sudah cukup besar? Dan sudahkah saya berusaha untuk menggapainya? Ataukah saya terlalu takut untuk hanya sekedar membayangkannya? Pada akhirnya saya belajar bahwa ukuran mimpi tidaklah relevan jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk melangkah. Pelajaran terpenting bagi saya adalah kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses bertumbuh. Meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti dominasi kisah percintaan dan penggunaan kata yang terkadang sulit dipahami, buku ini memberikan banyak pelajaran berharga. Juga buku ini seolah berdialog kepada pembaca yang merasa tidak berhak bermimpi dan memberikan semangat agar kegagalan tidak menghentikan usaha. Secara keseluruhan, buku ini layak dibaca khususnya para pembaca muda yang membutuhkan motivasi untuk lebih percaya kepada kemampuan diri sendiri dan menggapai cita-cita yang dianggap terlalu besar. Demikian video resensi saya mengenai buku novel Mimpi Sebesar Gajah karya Mosebo pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan membuat Anda ingin membaca buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.